doang. Ya udah gitu dong. Takutnya salah kan pakai slide apa enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal muhaddisin wal fuqaha wa jami' sufin muhaqqiqin arifin billah, khususan murabbi ruhina Ki Haji Umar Faruk bin Imam As-Sarani, wa khususan murabbi ruhina Ki Haji Maimun Zubair bin Dahlan As-Sarani, wa khususan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa khususan Syekh Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana amin ya rabbal alamin. Faslun tis'un tasihu fi khamsin. Itu bukan? Apa-apa? Faslun syurutu qudwati di situ. Iya. Syurutul qudwati. Syurutul qudwati terus tis'un tasihu gitu. Tis'un gitu, Bang. Iya, syurutul qudwati tis'un. Terus tasihu fi khamsin. Jadi kayak lengkap gitu. Syurutul qudwati tis'un gitu ya. Iya. Syurutul qudwati bermula syarat-syaratnya menjadi makmum atau syaratnya makmum. Syurutul qudwati syaratnya bermakmum. Syurutul qudwati syaratnya bermakmum. Tis'un 9. Tis'un bermula yang 9 gitu loh. Itu tasihu sah. Sah. Apa qudwah? Tis'un bermula 9 itu tasihu sah apa qudwah fi khamsin di dalam 5. Di dalam 5 gambaran. Jadi contoh orang berjamaah itu ada 9 model. 9 model. Yang 5 ini sah. Di dalamnya 5 sah. Fi khamsin di dalam 5 itu sah, yang 5 sah. Nanti berarti sisanya 4. Apa aja tuh yang sah? Qudwatu rajulin, bermakmumnya orang laki-laki atau bermakmumnya laki-laki. Qudwatu rajulin, bermakmumnya laki-laki. Birojulin, dengan laki-laki.
Jadi makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki itu sah. Laki-laki ya dengan laki-laki. Qudwatum ro'atin, bermakmumnya perempuan, si perempuannya jadi makmum. Qudwatum ro'atin, bermakmumnya seorang perempuan, atau langsung aja qudwatum ro'atin, bermakmumnya perempuan, birojulin, dengan laki-laki. Lakinya jadi imam, perempuannya jadi makmum. Sah. Wa qudwatu khungsa. Wa qudwatu khungsa, dan bermakmumnya apa sih bahasa Indonesianya, nak? Bermakmumnya kelamin ganda. Transgender. Bukan. Kelamin ganda. Qudwatu khungsa, dan bermakmumnya orang berkelamin ganda. Laki-laki ada di situ, perempuan ada. Ada. Dari lahir dia punya kelamin ganda, bukan transgender. Transgender mah dibuat-buat. Ya. Kayak emang dia dioperasi juga tuh. Sampai alat kelamin. Dorce enggak, Dorce mah laki-laki. Cuman bergaya saja seperti perempuan. Tesi ya laki-laki, kalau Tesi udah jelas. Tesi mah kan memang tampangnya laki-laki, tapi gaya-gaya gerakannya gitu kan itu perempuan. Nah kalau Dorce memang kan pakai baju perempuan, pakai kerudung kan sampai meninggal kan, menjiwai jiwa perempuan. Nah ini mah Bagapurus itu ya dia dari lahir punya 2 alat kelamin. Kayak atlet itu bukan? Kayak siapa sih tuh? Yang atlet terus jadi TNI. Yang dari perempuan atlet tiba-tiba lebih dominan ke laki-laki, karena jadi laki-laki. Yang jadi laki. Nah, cuman dia juga bukan double. Jadi dia mah apa ya? Tadinya alat kelamin laki-lakinya ada gitu kan. Cuman jadi kayak daging doang. Terus ada kayak alat perempuan gitu kan. Ya hampir samalah seperti itu. Cuman yang namanya khungsa itu ya alat kelaminnya ganda. Laki-lakinya memang ada jenisnya. Belum ada. Kalau itu kan memang dari kecil kayak perempuan tuh alat kelaminnya. Terus tambah gede ternyata tumbuh gitu kan. Akhirnya jadi laki-laki. Siapa tuh namanya ya? Lupa saya. Yang sampai pernah jadi angkatan juga dia kan? Dia udah jadi angkatan sekarang. Jadi angkatan sekarang? Dia diangkat karena kemarin menang itu atlet. Jadi atlet kan? Tadinya jadi perempuan sampai umur berapa tuh sekarang jadi laki-laki. Bahkan dulu seasrama dengan perempuan kan? Nah ini khunsa itu ya simpelnya orang berkelamin ganda. Emang ada semua wujudnya. Ada. Wa qudwatu khungsa, dan bermakmumnya seorang berkelamin ganda, birojulin, dengan laki-laki. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya orang berkelamin ganda, itu sah. Wa qudwatum ro'atin, dan bermakmumnya seorang perempuan. Wa qudwatum ro'atin, dan bermakmumnya seorang perempuan. Ini gambaran yang sah. Bihungsa, dengan orang berkelamin ganda. Bihungsa, dengan orang berkelamin ganda. Imamnya orang berkelamin ganda, makmumnya perempuan. Itu sah. Karena ada unsur laki-lakinya. Ada unsur laki-laki. Wa qudwatum ro'atin, dan bermakmumnya perempuan. Dan bermakmumnya perempuan. Bimro'atin, dengan perempuan. Perempuan makmumnya, imamnya perempuan. Itu sah. Perempuan sama
perempuan. Itu 5 gambaran tuh. Ada 9 gambaran orang berjamaah. Yang 5 ini sah, yang 4 tidak sah. Apa aja yang 5? Laki-laki makmum kepada laki-laki. Terus perempuan makmum kepada laki-laki. Terus orang berkelamin ganda bermakmum kepada laki-laki. Terus perempuan bermakmum kepada berkelamin ganda. Terus yang kelima, perempuan dengan perempuan. Watabtulu, Ripat udah sampai situ belum? Ya. Watabtulu dan batal apa kudwah. Bermakmum maksudnya. Watabtulu dan batal bermakmum. Watabtulu dan batal bermakmum. Fi arba'in, dalam 4 gambaran. Atau dalam 4 kasus. Fi arba'in, dalam 4 kasus. Apa aja yang 4? Qudwatu rajulin, yaitu bermakmumnya laki-laki. Tidak sah nih. Bermakmumnya seorang laki-laki bimro'atin, dengan imam perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak sah. Ada tuh sekarang aliran baru. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Itu tidak sah kalau dalam sholat berjamaah. Tuh kan di sini ada. Fala yasihu iktida'uhu biha. Tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Li'anna syartol iktida' alla yakuna al-imamu angkoso minal makmum. Jadi tidak boleh derajat gendernya. Ini kalau dalam Islam, derajat kegenderannya itu si imam lebih atau memiliki kekurangan daripada si makmum. Karena di dalam syariat itu perempuan adalah separuh dari laki-laki. Kalau menghadirkan saksi laki-laki cukup 2. Tapi kalau saksinya ingin dari kalangan perempuan, maka harus 4, gitu ya. Bahkan perempuan itu nisfuddin. Perempuan itu separuh agamanya dari laki-laki. Loh kok gitu? Iya betul. Artinya bukan kekurangan aib, bukan dimaksudkan kategori kekurangan itu menjadi negatif, bukan. Memang perempuan itu nisfuddin, agamanya separuh dari laki-laki. Contoh, laki-laki bulan Ramadan bisa puasa full 1 bulan. Tapi umumnya perempuan ada bolongnya, seminggu aja ya, ada yang 2 minggu kan gitu. Terus laki-laki bisa sholat Idul Fitri setiap tahun, bisa sholat Idul Adha setiap tahun. Perempuan secara udzur syar'i itu belum tentu setiap tahun bisa sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bisa jadi pas lagi Idul Fitri dia haid, akhirnya nggak bisa ikut sholat Idul Fitri. Nah itu namanya nisfuddin, separuh agamanya laki-laki. Bahkan disebutkan dalam syariat itu perempuan adalah nisful akli, separuh daripada logikanya laki-laki. Tapi sekarang itu yang cekatan itu ya perempuan. Oh, manajernya di kantor sekarang perempuan. Yang maju, yang kreatif sekarang perempuan. Majelis taklim kebanyakan perempuan. Iya kan? Laki-laki majelis taklim melekpek 6 orang. Di masjid tuh 4 orang, tapi coba pengajian ibu-ibu rame. Ya, kenapa? Karena rekreasi, refreshing, di rumah puyeng. Ngelihat jemuran lagi, ngelihat gosokan lagi, udah ke masjid selonjor, makan snack, minum, dengerin ustadz ngomong. Jadi enak aja buat. Tapi laki-laki justru di rumah itulah istirahat, karena dia sering di
di luar. Tapi perempuan seringnya di rumah. Maka ketika keluar dia ke masjid itu nikmat. Kalau laki-laki libur di rumah aja dah. Nggak usah ngaji-ngaji ke masjid, lagian ngapain pegel. Nggak usah ngaji ke majelis, pegel. Liburan di rumah. Tuh beda. Nah, tapi dalam syariat secara fitrahnya memang perempuan itu nisful akli, logikanya separuh dari logika laki-laki. Kalau laki-laki lebih kuat berlogika, tapi kalau perempuan lebih kuat berperasaan, emosionalnya. Jadi kalau laki-laki itu logikanya kuat, berpikir matematis, berpikir teknis, dia kuat. Tapi kalau perempuan kadang-kadang berpikir seperti itu runtuh dengan perasaan. Umpama teknisnya harus begini, tapi perasaannya mungkin gak tega atau perasaannya baper gimana, itu gak bisa, logikanya kalah. Tapi laki-laki lebih dominan ke logika daripada keperasaan, ke emosional. Tapi chef kebanyakan laki-laki sekarang kan? Iya. Jarang chef perempuan. Kenapa itu? Chef banyaknya laki-laki. Masak itu kadang kan nggak pakai perasaan, yang penting pas gitu aja rasanya. Kalau pakai perasaan kadang apa ya? Jadi gini, menurut psikologi, kenapa chef itu banyak laki-laki? Karena laki-laki emosionalnya stabil. Kalau perempuan emosionalnya tidak stabil, kalau masak emosionalnya tidak stabil, bisa berubah-ubah rasanya, gitu loh. Itu dalam analisis psikologi. Jadi dia mau dalam keadaan galau, mau dalam keadaan bahagia, dia bisa stabil, mengatur porsi. Nah, tapi kalau perempuan, ketika dia galau, itu udah nggak karu-karuan. Garam asal cabrut aja gitu kan, cabai asal gerus aja gitu kan. Itu umumnya. Jadi kenapa chef banyaknya laki-laki? Karena memang kestabilan emosional. Dia bisa stabil, bisa masih ngatur rasa, bisa masih berpikir logika dengan matang. Oh ini segini ukurannya, sekian sendok, sekian mili, sekian gram, itu bisa diukur. Tapi kalau perempuan udah nggak stabil lagi, susah itu makanan, jadi rasanya campur aduk. Makanya di dunia chef, di dunia koki itu kebanyakan laki-laki, jarang perempuan. Itu udah tentang kenapa laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Karena tadi syaratnya Allah ayakuna al-imamu angkoso minal makmum. Tidak boleh si imam itu memiliki status derajat kekurangan dibanding daripada makmum. Ini dalam status gender. Ini terlepas daripada isu gender pada akhir zaman ini. Memang isu gender banyak sekarang kan, persamaan gender atau keadilan gender. Bahkan sekarang sedang digaungkan terus keadilan gender. Sekarang udah lagi namanya bukan persamaan gender, bukan, tapi sekarang keadilan gender. Tetap gak bisa laki-laki warisnya dapat sekian dalam syariat, perempuan dapat lebih kecil daripada laki-laki secara matematis. Tapi kalau secara hitung-hitungan, laki-laki itu sebenarnya sama nantinya dengan perempuan. Karena laki-laki itu menjadi payung nafkah bagi beberapa kepala. Buat anaknya, buat istrinya kan gitu. Tapi seorang perempuan ketika mendapatkan porsi segitu, ya utuh buat dirinya sendiri, paham nggak? Nah, jadi secara angka matematis, laki-laki seolah-olah dapat waris lebih banyak. Perempuan sedikit. Tapi secara kewajiban nafkah, laki-laki lebih banyak tanggungannya ketimbang perempuan. Cuman kan sekarang berpikirnya cepatnya ke arah sana, langsung jadi oh ini lebih gede, ini lebih kecil. Padahal ada sisi lain di sana. Makanya apa ya? Syariat itu kalau dipandang pakai akal murni nggak jalan. Pakai akal murni loh ya. Tanpa menelisik hikmah, tanpa menelisik ilat, itu nggak bakal jalan syariat. Bahkan berantakan. Kalau hanya mengandalkan landasan logika. Walaupun Quran sering ngomong afala taqilun,
Apakah kalian tidak berpikir gitu kan, itu mendorong logika berarti. Di dalam beragama mendorong logika. Tapi kalau logikanya terlalu mengambil porsi yang lebih banyak daripada sami'na wa ata'na, ya akan berantakan agama. Gak jelas nantinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bikin meragukan dia beragama. Banyak lah. Sekarang mah orang tuh bukan ateis tapi agnostik. Ya. Jadi dia mengakui keberadaan Tuhan, cuman dia tidak mau menganut agama. Kalau ateis kan memang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Dia ateis. Pokoknya nihil, Tuhan tuh nggak ada, bohong. Ciptaan pikiran manusia. Karena manusia berpikir, memikirkan ini bumi dari mana, ini langit dari mana. Oh, mungkin ada yang menciptakan. Nah, Tuhan itu yang menciptakan adalah pikiran manusia. Bukan Tuhan menciptakan manusia, tapi manusia menciptakan hayalan-hayalan tentang Tuhan. Itu menurut ahli filsuf yang ateis. Tapi sekarang mah banyak agnostik. Kamu yakin adanya Tuhan? Yakin. Agama kamu apa? Ya terserah dah, agama mah gak penting banget gitu kan. Justru dengan agama orang bergesekan. Itu kan Islam gesek dengan Islam madhab apa dengan madhab apa. Belum Kristen dengan madhab apa, dengan aliran apa. Sama saling berperang, saling gesekan antara keyakinan. Ngerebutin apa coba? Ngerebutin apa sih kalau orang berantem gara-gara agama? Ngerebutin sorga, ngerebutin kebenaran, itu yang direbutin. Jadi status kebenaran itu yang direbutin. Yang benar saya loh. Dia salah gitu. Nah itu harus ribut. Paham nggak? Ya kalau saya yang benar, yang lain salah, berarti yang surga ya saya gitu. Yang lain neraka. Itu yang diributin status itu. Dalam beragama kebanyakan. Ya sama. Islam tidak sepakat dengan teologi Kristen juga. Karena dalam keyakinan umat Islam ya kitalah yang layak masuk surga. Tapi dalam keyakinan orang Kristiani, mereka pun menganggap kita yang layak masuk surga gitu kan. Nah, paham ya Pak ya? Jadi kenapa laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan? Karena syaratnya imam tidak boleh punya status yang lebih kurang daripada seorang makmum. Itu dalam taraf gender. Nah, terus yang kedua apa tuh? Yang kedua wa qudwatu rajulin, dan bermakmumnya laki-laki. Wa qudwatu rajulin, dan bermakmumnya laki-laki. Bihungsa, dengan orang berkelamin ganda. Bihungsa, dengan orang berkelamin ganda. Kenapa alasannya? Sama kayak tadi. Karena bisa jadi si orang yang berkelamin ganda itu ternyata lebih dominan alat kelamin perempuan. Terus gimana Ustadz? Kalau ternyata orang yang berkelamin ganda ini yang dominannya laki-laki. Ya berarti dia laki walaupun berkelamin ganda. Tapi tetap dalam masalah kudwah, yang orisinil itulah yang lebih kuat. Paham nggak? Ya. Tapi nanti dalam masalah pernikahan, dalam masalah pengurusan jenazah, dia ini selayaknya diurus sebagai mayat laki-laki apa mayat perempuan gitu. Ada umpama contohnya dia punya alat kelamin ganda, jalan semuanya. Bisa kencing dua-duanya. Nah, maka dilihat yang lebih sering dipakai yang mana. Buat kencing itu yang lebih banyak kencingnya dari mana? Apakah dari status laki-lakinya atau status perempuan? Dihitung, oh ternyata dominan yang laki-lakinya yang sering kencing gitu kan. Berarti ya dia bisa dihukumi laki-laki. Tapi dalam masalah imam nggak bisa nih ya. Dalam masalah imam nggak bisa. Tetap laki-laki itu nggak boleh bermakmum kepada hunsa. Nah,
Atau oke lah sekarang nggak ganti-gantian. Kemarin lah alat laki-laki, besoknya alat perempuan. Sekarang bisa bareng. Bisa bareng. Yang laki-laki keluar, yang perempuan keluar barengan. Mana yang paling lama habisnya? Paham nggak? Alat kelamin laki-laki keluar kencing, alat kelamin perempuannya keluar kencing bareng. Mana yang lebih lama habisnya? Itu berarti statusnya dia. Beratnya, maksudnya lebih berat dominannya kepada umpama alat kelamin laki-lakinya yang lebih lama nih, perempuan udah habis duluan. Sekian detik habis. Yang punya laki-lakinya masih ada beberapa detik terus ngocor. Nah, berarti dia lebih condong kepada laki-laki. Tapi bukan laki-laki itu. Hanya dikatakan lebih condong kepada hukum laki-laki. Nah, kalau ternyata bisa kencing bareng-bareng, tapi dia head. Sudah pasti perempuan belum? Sudah. Masih belum, Pak. Sudah ya? Head. Tapi masih belum dikatakan dia perempuan yang murni, ya. Hanya bisa dikatakan dia lebih condong kepada perempuan hukumnya, hukum syariatnya. Nah, sekarang kalau ada alat kelamin dua, ternyata dia bisa hamil. Alat kelamin laki-lakinya bisa ngeluarin air mani, juga bisa kencing. Alat perempuannya juga bisa kencing, bisa ngeluarin air sperma, umpama air putih-putih lah gitu ya, air orgasme apa-apa. Tapi dia hamil gitu. Nah, maka inilah muskilah laha. Tidak ada kemuskilan lagi bahwa dia pasti perempuan. Paham nggak? Karena secara kodratnya, secara fitrahnya laki-laki tidak bisa hamil. Yang bisa hamil hanya perempuan. Tapi kalau masih masalah head, dia bisa kencing di alat laki-laki, tetap belum dihukumi perempuan sepenuhnya. Karena masih dikatakan hanya condong kepada hukum perempuan. Tapi kalau udah bisa hamil walaupun dia punya alat kelamin dua, maka sudah dipastikan dia hukumnya adalah perempuan. Nah, ini di dalam kitab Kasifatus Syaja, seperti itu keterangannya. Jadi nggak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada baga purus, kepada orang berkelamin ganda. Nggak boleh. Walaupun tadi kan contohnya udah lebih berat laki-lakinya ternyata Ustadz, ya tetap nggak boleh laki-laki. Karena laki-laki lebih kuat, gendernya udah pasti laki-laki. Tapi kalau perempuan bisa jadi nanti berubah lagi dia. Ternyata bulan depan yang dominan adalah alat kelamin perempuannya. Kan bisa jadi seperti itu. Kalau yang laki-laki mah ya nggak bisa gonta-ganti kan, itu aja berarti. Wasalisu nggak ada. Waqudwatu hungsa dan bermakmumnya baga purus atau berkelamin ganda. Bermakmumnya orang berkelamin ganda. Bimro'atin dengan perempuan. Tapi hungsa ini tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Pokoknya derajatnya laki-laki laki-laki Atas satu. Maksudnya laki-laki orisinil gitu, laki-laki sempurna. Kemudian yang kedua derajatnya adalah baga purus, orang berkelamin ganda yang gak jelas laki-laki atau perempuannya. Kemudian yang ketiga derajatnya itu adalah perempuan. Tetap perempuan itu di bawah baga purus, apalagi dengan laki-laki. Jadi seorang baga purus tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Wa qudwatu hungsa dan bermakmumnya baga purus bihungsa dengan baga purus. Gak boleh. Imamnya baga purus, orang berkelamin ganda, makmumnya baga purus. Gak jelas. Sama-sama gak jelas. Gak boleh. Jadi baga purus mah hanya bisa bermakmum kepada laki-laki. Paham gak? Paham. Kalau perempuan dengan perempuan boleh gak? Boleh. Boleh. Ya,
Tapi kenapa Bagapurus dengan Bagapurus gak boleh? Karena sama-sama tidak jelas. Jadi jangan-jangan yang jadi imam Perempuan condongnya. condongnya ke perempuan gitu, walaupun sama-sama Bagapurus. Maka oleh syariat, oleh fikih digambarkan bahwa makmumnya seorang Bagapurus dengan imam Bagapurus itu tidak sah. Karena belum ada yang jelas, tidak ada yang secara yakinan. Sebenarnya dia condongnya kemana dan hukumnya seperti apa. Itu baru berapa? 4 ya udah ya? Udah 4. Tuh ada 9 gambaran orang yang berjamaah. Yang sah ada 5, yang tidak sah ada 4. Yang sah contohnya 5 itu apa? Makmum laki-laki, imam laki-laki. Terus makmum perempuan, imam laki-laki. Terus makmumnya berkelamin ganda. Makmumnya bungsa, imamnya laki-laki. Terus makmumnya perempuan, imamnya berkelamin ganda. Yang kelima, makmumnya perempuan dengan imam perempuan. Nah, makmumnya perempuan, imamnya perempuan. 5 itu sah. Yang 4 tidak sah. Apa aja yang 4? Makmumnya laki-laki. Laki-laki jadi makmum, dengan imamnya perempuan nggak sah. Terus laki-lakinya bermakmum. Laki-lakinya makmum dengan orang berkelamin ganda. Orang berkelamin gandanya imam. Terus imamnya orang berkelamin ganda dengan perempuan. Bagapurus makmum kepada perempuan. Terus keempat, Bagapurus makmum kepada Bagapurus, itu nggak sah. Nah, gitu. Tadi keterangannya seperti apa? Gambaran gamblangnya tadi seperti yang telah diterangkan pada sesuai dengan teksnya masing-masing tadi. Maka inilah gambaran daripada kudwah. Kudwah itu cara bermakmum. Ya, tetap Bagapurus mah dia mah hanya sah bermakmum kepada laki-laki. Sesama Bagapurus tidak sah, apalagi kepada perempuan. Itu saja pada malam hari ini. Dilanjutkan nanti di minggu depan ya. Hatamannya insya Allah katanya santri TPA mau ikut pas hataman. Hataman ini enggak, kita nyembelih apa kek, nyembelih ayam lah ya, atau beli mateng ya, biar ada syukuran. Kita menghatamkan kitab Sapinah. Luar biasa. Yaitu tasyakur. Karena udah berapa tahun kita? Nah, ada kali 4 tahun mah ya. Gara-gara corona kayak keselang 2 tahun ya. Iya, ya, itu wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buka apa tuh buka?